Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kita jelang segmen Market Lock. Dan kita akan langsung lihat seperti apa posisi IHSG di sesi saat ini, namun kita akan melihat terlebih dahulu di penutupan sesi pertama sebelumnya. Ya, pemirsa, di sesi satu sebelumnya IHSG ditutup melorot di 1,06% di posisi 6.154. Tekanan jual mendominasi pasar dengan jumlah saham yang melemah lebih banyak dibandingkan yang menguat. Ada 441 emiten turun sebelumnya, 237 emiten menguat dan 281 emiten stagnan. 11 sektor tercatat berada di area negatif, hanya 4 sektor saja yang menguat. Namun saat ini 7 menit jelang penutupan, IHSG masih dalam zona pelemahan, terdepresiasi 1% di level 6.158. Dan langsung saja kita akan membahasnya, pemirsa, bersama dengan Muhammad Wafi, Head of Research KIS Sekuritas. Mas Wafi, selamat siang dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita melihat ada sejumlah sentimen yang hadir. Tujuannya sih katanya untuk rupiah mulai dari BI rate yang kembali dinaikkan 0,25 basis point. Lalu juga kita lihat sebelumnya ada rilis data yang disampaikan oleh The Fed untuk mempertahankan. Apakah ini juga mempengaruhi posisi IHSG, Mas Wafi? Ya, tentu kalau kita lihat ini paling enggak ya bisa jadi relief ya untuk sementara. Walaupun memang kelihatannya masih belum all clear nih Mas Rian. Jadi masih ada beberapa overhang, misalkan dari semalam kita lihat stance hawkish dari Kevin Warsh atau The Fed yang memang bilang memang tidak ada kenaikan untuk saat ini, tapi dia open untuk Fed increase di masa depan. Itu juga masih jadi overhang juga untuk saat ini, dan itu sedikit banyak juga tentunya akan berdampak terutama terhadap risk appetite asing ke tidak hanya ke Indonesia tapi juga ke emerging market lainnya, karena berarti ya asing kelihatannya akan mengharapkan tingkat return yang lebih tinggi lagi ke depannya. Dan itu yang saya rasa membuat salah satu menjadi salah satu faktor di mana BI akhirnya memutuskan untuk menaikkan BI rate-nya sekitar 25 basis point lagi hari ini. Yang artinya apakah Anda melihat bahwa ini masih ada potensi untuk arus dana menuju ke negara berkembang, Mas Wafi? Ya, saya rasa memang fund flow ini rotasi ke emerging market masih terbuka peluang ya, apalagi kalau kita lihat dengan kenaikan yang sudah terjadi di beberapa bursa di Amerika dan Eropa, kemudian dari sisi valuasi itu memang kelihatan membuat untuk saat ini potensial arus dana dari developed market lebih cenderung menuju ke arah emerging market. Dan sebenarnya kalau berkaca dari situ, Mas Rian, Indonesia ini memiliki posisi yang bisa dibilang cukup strategis, di mana IHSG kita kan secara year to date bisa dibilang menjadi salah satu yang worst performance ya, dengan performa terburuk yang turun terdalam di antara bursa emerging market lainnya. Namun penurunan terdalam itu justru membuat dari sisi valuasi IHSG kita ini bisa dibilang salah satu yang paling murah saat ini. Jadi saya rasa memang dengan posisi saat ini ketika nanti ada rotasi arus dana asing mulai berpindah dari developed market ke emerging market, sebenarnya posisi Indonesia ini berada dalam posisi yang cukup strategis. Lalu terkait dengan Mas Wafi, terkait dengan sentimen-sentimen yang kita pahami sendiri. Tadi kan selain ada sentimen dalam negeri, The Fed, kita juga lihat ada perjanjian antara AS dan juga Iran. Belum lagi kita melihat juga akan ada MSCI di hari Jumat sesuai dengan jadwalnya sendiri. Sentimen mana yang paling berpengaruh dan patut kita waspadai di pekan atau bulan ini, Mas Wafi? Untuk saat ini memang kelihatan lebih banyak di sentimen domestik nih Mas Ryan ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari isu Amerika dan Iran sendiri kan sepertinya memang sudah cukup solve ya dengan adanya penandatanganan perjanjian damai antara kedua negara tersebut, dan itu juga sedikit banyak sudah direspon positif juga ini dengan pergerakan dari beberapa harga komoditas, termasuk salah satunya adalah harga minyak yang mulai mengalami penurunan cukup dalam. Uh, maka dari itu sebenarnya saya lihat untuk pergerakan IHSG ke depannya ini lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen domestik. Salah satunya adalah dari sisi MSCI.
Selain MSCI tentu juga ada FTSE dan juga ada hasil S&P kemarin, kunjungan S&P kemarin juga. Namun saya rasa memang ini katalis bobot terbesarnya ada di MSCI. Lalu sekarang langsung saja yang paling ditunggu-tunggu sama pelaku pasar, Mas Wafi, setelah kita melihat ada pergerakan sentimen yang cukup berubah-ubah, sektor mana saja atau saham-saham mana saja yang menurut Mas Wafi sendiri patut dipertahankan, yang bersifat defensif atau justru yang paling rentan, atau justru ada rotasi kekuatan dari sektor dan juga saham saat ini? Ya, memang kalau kita lihat di level saat ini yang masih relatif cukup defensif itu sebenarnya adalah sektor energi dan juga sektor komoditas. Kenapa? Karena kedua sektor ini bisa dibilang memiliki sifat natural hedge terhadap US dollar, di mana pelemahan mata uang US dollar sedikit banyak justru berdampak positif bagi emiten-emiten di sektor ini. Meskipun kalau kita lihat secara tren harga komoditas sepertinya saat ini sudah mulai berangsur-angsur mengalami penurunan, namun dengan nilai tukar rupiah kita yang masih relatif cukup tinggi, um, sentimen positif dan negatif itu sedikit banyak bisa terimbangi dengan cukup baik ya. Selain itu juga sebenarnya ada sektor perbankan yang cukup defensif dan juga sektor telekomunikasi. Di sisi lain sebenarnya yang kita lihat cukup rentan ya tentu adalah yang pertama adalah sektor properti di mana kenaikan tingkat suku bunga ini tidak hanya akan berdampak terhadap dari sisi demand, namun juga dari sisi balance sheet dari emiten-emiten properti, di mana kalau kita tahu emiten-emiten properti rata-rata memiliki rasio debt to equity yang cukup tinggi, dan itu juga sedikit banyak pasti akan membebani juga dan mempengaruhi interest expense dari emiten-emiten properti tersebut. Selain itu juga sektor yang kelihatannya akan mengalami dampak yang cukup negatif itu adalah sektor consumer yang memang secara bahan baku itu lebih banyak impor, misalkan seperti farmasi, kemudian juga ada dairy, misalkan dan juga poultry. Itu salah satu sektornya. Ya Mas Wafi, kalau kita melihat beralih dari pasar saham, kita melihat kekuatan stabilitas rupiah, seperti apa kinerjanya Pak yang Anda lihat? Karena kan kemarin pun juga basis point dari BI Rate sendiri sudah dinaikkan tanpa menunggu rapat bulanan mingguan di tanggal 9 sudah dinaikkan. Apakah sudah mulai terlihat kekuatannya atau kita perlu adanya aksi upaya penyelamatan moneter lainnya Pak? Ya, kalau kita lihat memang dengan adanya penurunan 2 kali ya, dan sekarang total berarti sudah 50 basis point, ini merupakan salah satu langkah yang cukup strategis ya dan kelihatannya memang direspon positif juga terlihat dari posisi rupiah sebelum adanya penurunan BI rate itu masih di sekitar 18.000 bahkan sempat menyentuh 18.200. Sekarang kita sama-sama lihat posisi rupiah sekarang di sekitar 17.000, hampir 17.900 dan memang masih ada overhang, namun saya rasa ini katalisnya mungkin bisa dibilang sangat berkaitan satu dengan yang lainnya ya. Jadi jika nanti katakanlah isu dari MSCI sudah selesai dan berakhir dengan cukup positif, ini sedikit banyak akan mengembalikan appetite dari asing dan dengan kembalinya appetite dari asing tentu juga akan mendorong penguatan dari sisi rupiah. Jadi itu sih Mas Rian. Mas Wafi, kita kembali ke pasar saham dan tepatnya kita akan melihat seperti apa data di penutupan di sesi kedua kali ini. Berikut datanya untuk Anda. Hmm. Dan kita akan melihat bersama-sama di penutupan posisi terdepresiasi di zona merah 0,78% di level 6.172. Sehingga Mas Wafi, menurut Anda dari hasil data ini, apakah memang sesuai ekspektasi? Lalu prospeknya seperti apa untuk IHSG? Apakah kita masih jauh dari bayang-bayang rebound atau level sendiri akan semakin menguat menuju di atas 6.100, Mas Wafi? Ya, untuk saat ini sebenarnya memang masih sesuai ekspektasi, Mas Rian, karena kalau kita lihat investor atau pelaku pasar lebih banyak melakukan aksi wait and see terlebih dahulu di hari ini, karena banyak sekali katalis yang kelihatannya akan muncul di pekan ini, ya, terutama dari sisi MSCI. Jadi saya rasa pola pergerakan cenderung sideways ini, sideways cenderung tertekan tentunya ya. Ini kelihatannya akan berlanjut ya, paling tidak sampai dengan ada pengumuman lebih lanjut clarity lah dari sisi MSCI itu sendiri, Mas Rian. Nah, setelah dari MSCI itu sudah ada pengumuman, sudah ada klarifikasi yang mana kalau menurut saya memang dari sisi klarifikasi lebih cenderung positif, katakanlah Indonesia tetap berada di emerging market dan syukur-syukur misalkan dari sisi freeze-nya dibuka gitu ya, itu justru akan menjadi katalis pembalikan arah positif bagi IHSG.
Baik, terima kasih Mas Wafi atas jawaban Anda. Sekali lagi terima kasih Muhammad Wafi telah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Dan Mas Rian. pemirsa, kami akan kembali usai jeda